Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali di Sabtu pagi tanggal 23 Agustus tahun 2025. Berarti kita masih dalam suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengucapkan kepada Adis yang kemarin ikut menjadi pasukan pengibar bendera. Gimana perasaannya, Adis? Ya? Bangga, senang? Coba ada apa ini? Ya, Adis. Lumayan buat beli es. Kemarin kalau nggak salah dikasih sama ini ya, para kepala desa ya. Lumayan ya. Ya. Gimana dulu? Itu kemarin nggak ikut seleksi tah? Kenapa nggak ikut? Dari sini cuma 3 ya. Siapa saja yang kepilih kemarin? Danis sama Raffi. Hanya 3 ya. Katanya Galang juga terpilih. Kenapa? Kurang lancar. Loh, pelatih kok dibentak? Ya Allah. Galang. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa negara kita ini berapa tahun dijajah oleh Belanda? Berapa? 30 tahun. 300 tahun. Ayo, berapa lagi? Masalahnya sekarang itu nggak ada pelajaran sejarah ya, jadi kalian nggak tahu. Saya juga heran kenapa pelajaran sejarah kok dihilangkan. Kalau dulu saya itu ada pelajaran PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 360 tahun. Berapa? Berapa? 350. Negara kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kira-kira lama apa enggak itu 350 tahun? Lama ya? Lama. Maksudnya dijajah itu gimana sih? Merebut wilayah. Terus kalau direbut wilayahnya apa masalahnya? Kan? Goal and
Golden Glory berarti kan itu semboyannya orang Belanda. Mas, tangkap, terus kuasai. Nah, terus kita kemudian dikuasai oleh mereka. Iya. Iya, kenapa? Maksud saya geser begini. Jadi kalau kita dijajah oleh Belanda itu berarti wilayah kita dikuasai oleh Belanda. Kekayaan kita diambil, dikuras habis oleh Belanda. Emas-emas, perak, emas, rempah-rempah diambil semua oleh Belanda. Kita pemilik wilayah ini kemudian diancam-ancam. Kalau mau melawan ditembak, ditangkap, dipenjara. Mau ibadah juga nggak bebas. Mau kumpul seperti ini nggak boleh. Kumpul lebih dari 3 orang, 4 orang ditangkap. Ngomong masalah Belanda kemudian ditembak, ditangkap. Kalau melawan otomatis jelas dimatikan, dipateni gitu. Kalau mau apa kira-kira? Belanda membutuhkan tenaga untuk bekerja namanya. Menanam kopi umpamanya. Itu yang dijadikan pekerja itu adalah orang Indonesia. Dan mereka tidak membayar pekerja itu. Hanya dikasih makan ala kadarnya. Kalau kerjanya enggak serius, enggak temenan, dicambuk. Kalau ngelawan ditembak. Itu gambaran negara kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 305 tahun. Kira-kira suasana seperti itu enak apa enggak? Ye? Enak? Tiba-tiba. Oh, kita nggak punya tembak, terus tembak api ye? Tembak-tembakan. Hidup susah, nggak bebas, sholat juga nggak tenang, gitu. Suasana seperti ini selama 350 tentu tidak enak. Kalian tahu sekarang yang ada di Palestina? Yang sekarang dijajah oleh yang mungkin mirip dengan itu. Ya. Jadi nggak enak. Permasalahannya kira-kira apa yang membuat bangsa kita itu kemudian begitu lama dijajah? Kenapa negara kita, bangsa Indonesia ini kok begitu lama sampai 350 tahun dijajah oleh Belanda? Kenapa? Berarti yang belakang itu gak ngantuk kan yang belakang? Alhamdulillah ya. Kenapa kira-kira? Zifar, ya. Kenapa bangsa kita kok sampai 350 tahun dijajah oleh Belanda loh? Kenapa? Kok lama itu loh? Gak direken. Tidak dipedulikan.
Nggak dipedulikan. Wong itu Wong itu telolet. telur. Apa kira-kira? Mosok suasana nggak enak ngono kok dimbarno. Orangnya bodoh-bodoh ya. Kita tahu kalau Indonesia dijajah. Terus kenapa nggak tahu ya? Kok sampai nggak tahu itu gimana ya? Iya. Nggak ada sekolah ya? Iya. Ya tentu banyak faktor. Mungkin senjatanya kurang, gitu. Mungkin kita waktu itu belum punya negara sendiri, mungkin ya. Tetapi banyak faktor itu salah satu faktor yang menurut saya sangat apa ya? Sangat mendukung itu adalah pola pemahaman keagamaan, pola pikir pemahaman keagamaan waktu itu masih sangat tradisional, sangat kuno. Bahasa orang sekarang itu jumud, taklid, terus tradisional. Nah, pemahaman keagamaan gimana waktu itu? Waktu itu pemahaman keagamaannya, kondisi yang dijajah itu dianggap sebuah apa? Takdir. Kondisi yang kita dijajah ini dianggap sebagai takdir. Ah, nggak apa-apa, dijajah nggak apa-apa, pancen takdir ngono. Terus piye maneh? Berarti kalau melawan berarti otomatis melawan takdir. Kalau melawan takdir berarti apa? Kafir. Dosa enggak melawan takdir? Dosa. Pemahaman keagamaan waktu itu seperti itu. Yang dikembangkan pemahaman keagamaan waktu itu adalah menerima takdir. Kemudian ikhlas. Nrimo opo anane, sing penting zikir, kumpul-kumpul zikir, eling nang Allah. Mek ngono tok waktu itu. Pemahamane sangat terbelakang, pemahaman keagamaan itu loh terbelakang. Masyarakat waktu itu dibagi menjadi 3 oleh Belanda. Derajat yang paling tinggi itu orang Belanda. Pokoknya orang dari Eropa itu derajat paling tinggi. Maksud derajat paling tinggi itu harus dihormati, harus disungkem. Itu derajat yang paling tinggi. Dihormati, disungkemi, dicucup sikile. Nek mlaku nang ngarepe kudu sujud. Itu derajat tinggi, paling tinggi itu apa? Orang Eropa, orang Belanda, Portugis. Derajat yang kedua itu adalah Asia, orang Arab, India, Cina. Itu derajatnya kedua. Derajat yang paling rendah Indonesia. Mereka menyebut inlander, orang yang paling bawah, kasta terendah. Artinya apa? Inlander itu berarti pesuruh, harus nurut di suruh-suruh. Nek mlaku karo wong Belanda sing di depan, Indonesia di belakang. Nggak boleh jejer. Kalau
jalan di depannya harus nge nge ngisot. Harus ngisot, nggak boleh jalan biasa, nggak boleh. Nah, suasana seperti ini orang-orang Indonesia waktu itu dianggap adalah takdir. Iya pancine urip iku ya ana sing nang dhuwur, ana sing nang ngisor. Nah, itu seperti itu. Pemahaman keagamaannya seperti itu. Makanya kemudian tidak ada keinginan untuk merubah, tapi yang ada adalah harus menerima. Nah, ini yang membuat bangsa kita ini lama dijajah oleh Belanda. Nah, salah satu contoh. Ketika tahun 1921 Soekarno itu mau nikah. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Soekarno mau nikah dengan siapa? Tahun 1921 Soekarno mau nikah dengan siapa? Wanita. Ya mesti nih. Soekarno itu siapa toh? Presiden RI pertama. Di samping presiden, beliau juga apa? Komandan. Pahlawan. Selain pahlawan apa? Proklamator. Ya Rabbal Alamin. Masa Soekarno nggak tahu? Proklamator berarti orang yang membacakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Itu yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lah, Soekarno ketika mau nikah dengan Siti Utari itu anaknya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu ketua SI, Serikat Islam. Di tahun 1921 Soekarno pakai apa? Baju jas, pakai dasi, pakai peci, pakai celana. Lah kemudian begitu naibnya datang, penghulunya datang, naibnya tidak mau menikahkan. Gara-gara apa? Gara-gara Soekarno pakai jas, pakai dasi, pakai peci, pakai celana. Menurut naibnya, pakaian yang dikenakan oleh Soekarno adalah pakaian kafir. Menurut naib, pakaian Islam adalah pakaian yang pakai apa? Menurut naib, pakaian Islam itu seperti apa? Nah, seperti kalian ini, pakai sarung, pakai batik, pakai waktu itu belum ada kopiah, langkon. Nah, menurut naibnya, penghulunya pakaian Islam ya seperti itu, harus ganti apa?
sarung harus ganti batik, harus ganti belangkong. Kata Soekarno, oh pakaian ini pakaian ketinggalan zaman, harus modern. Celana, dasi, jas, peci itu adalah pakaian modern, pakaian necis, keren. Kata Soekarno. Akhirnya penghulunya tidak mau menikahkan, terus pulang ke rumah gara-gara Soekarno nggak mau ganti pakaian. Nah, kira-kira menurut kalian yang benar siapa? Penghulu apa Soekarno? Menurut kalian yang benar siapa? Yang benar siapa kira-kira? Coba sekarang orang menikah pakai apa sekarang? Orang menikah sekarang pakai apa? Orang sekarang nikah pakai jas, pakai celana, pakai dasi, pakai peci. Karena itu pakaian modern, keren. Ya enggak? Mereka kafir enggak? Enggak. Hanya pakai pakaian. Nah, itu menggambarkan betapa terbelakangnya pemahaman keagamaan orang Indonesia saat itu. Loh, Soekarno kok punya pikiran maju seperti itu dari mana? Kenapa Soekarno kok nggak sama dengan penghulu tadi itu, kok nggak sama dengan pikiran-pikiran masyarakat yang lain? Dari mana pemahaman keislaman Soekarno kok maju seperti itu? Dari mana kira-kira? Belanda, pakaian Belanda. Kok punya pikiran seperti itu loh? Kok punya pikiran keislaman maju seperti itu loh? Dari mana? Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ceramah di Surabaya, Kiai Haji Soekarno saat itu ngekos di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Ngekos di Hos Cokro Aminoto. Nah, ketika Soekarno itu ceramah di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ceramah di Surabaya, Soekarno mengikuti, mendengar. Kata Soekarno, "Dah, Islam seperti ini yang saya cari, Islam yang maju. Ini yang nanti bisa memerdekakan Indonesia." Apa yang diceramahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yang diceramahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dirikan sekolah-sekolah. Ajari anakmu matematika, ilmu umum. Jauhkan dari takhayul bid'ah khurafat. Ayo belajar ilmu apapun, walaupun dari orang kafir. Itu yang diceramahkan oleh Ahmad Dahlan, dan itu yang membuat Soekarno tertarik. Ya, ini Islam seperti ini yang saya suka. Islam seperti ini yang bisa memerdekakan Indonesia. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpidato seperti itu. Dirikanlah sekolah-sekolah. Yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan banyak sekolah. Di sekolahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya diajari ilmu agama, tapi ilmu
umum juga matematika, biologi. Orang dulu anti dengan ilmu umum. Ilmu umum dianggap kafir. Ilmu umum itu seperti apa sih? Ya matematika, biologi, bahasa Inggris itu dianggap ilmu kafir, nggak boleh diajari. Itu orang Indonesia seperti itu dulu sebelum ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, ketika Ki Haji Ahmad Dahlan pulang dari haji, itu kemudian mendirikan banyak sekolah-sekolah. Nah, dari sekolah-sekolah inilah kemudian banyak masyarakat Indonesia yang sadar bahwa negara kita sedang dijajah. Loh, kok wis lama? Cukup itu dulu ya. Insya Allah kita sambung di minggu depan. Ini kan penting toh. Materi ini saya kira penting untuk kalian, biar kalian tahu sejarah bagaimana Indonesia kita dulu. Kok bisa merdeka itu dari mana ya? Nah, ini sangat penting karena pelajaran seperti ini belum pernah kalian terima. Ya kan? Pernah kalian menerima acara seperti ini? Belum ya? Insya Allah kita sambung di minggu depan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.